Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, adik-adik, hari ini kita masih di materi sistem persamaan linear 3 variabel atau sering kita sebut dengan SPLTV. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar metode eliminasi, terus sudah belajar metode eliminasi substitusi. Jadi hari ini kita belajar metode determinan. Sebenarnya kemarin kakak mengatakan kalau kita mau belajar Gauss-Jordan, tapi setelah kakak pikir-pikir, kayaknya metode determinan lebih mudah ya dibanding metode Gauss-Jordan. Oke? Jadi kita masuk ke metode determinan. Menyelesaikan SPTLDP menggunakan metode determinan matriks, kamu harus mengubah bentuk umum SPLTV ke dalam bentuk persamaan matriks. Jadi, mungkin adik-adik masih bingung, kenapa langsung belajar matriks ya? Tapi untuk melakukan metode determinan, kita harus belajar sedikit matriks. Jadi, untuk kita cuman mengupas kulit-kulitnya saja. Jadi, untuk lebih detailnya nanti kalian akan pelajari di kelas 11. Oke? Nah, gimana bentuknya? Nah, misal ya, bentuk dari SPLTV kan kayak gini ya. AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan J. DX ditambah IY ditambah FZ sama dengan K. GX ditambah HY ditambah IZ sama dengan J. Ya, perhatikan. Huruf-hurufnya ini semua kan di sini X, A, D, G. Sini Y. Kan kalau lebih gampangnya kayak gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oke? Jadi di sini Y semua, ya kan? Ini kan bentuk SPLTV, ya kan? Nah, ini diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, kenapa sih ada ya dalam bentuk matriks ya? Mungkin ada yang bertanya, kenapa Kak mesti kita pakai metode determinan? Nah, ini kan masih 3 variabel, jadi kalian masih lihat masih kelihatan mudah. Nah, tujuan dari para penemu terdahulu mengapa menggunakan metode determinan agar cara penyelesaian sistem persamaan linear ini itu lebih mudah gitu. Soalnya kan AX ditambah B ditambah CZ ya, ditulis A-nya saja ya kan. Kita tulis koefisiennya saja. Ini koefisiennya di sini konstanta ya. Nah, gitu. Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, X, Y, Z, J, K, L ya. Bentuknya kayak gini. Dah ingat baik-baik bentuknya kayak gini. Nah, Kak, kalau misal kayak gini, terus selanjutnya kayak gimana? Nah, selanjutnya penyelesaian dari bentuk matriks di atas adalah kayak gini. Kalau kita mau cari si X berarti DX per D. Kalau kita mau cari Y berarti DY per D. Kalau kita mau cari Z berarti DZ per D ya. Nah, apa itu DZ? Apa itu DY? Apa itu DX? Ya, apa itu D? Nah, ini kita bakalan jelaskan di sini. Nah, misalkan ada sebuah matriks A ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matriks A diperoleh dengan kaidah Sarus. Oke, jadi det A atau mutlak A atau determinan A, yaitu bentuknya kayak gini kan. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya kan? Nah, di sini ada caranya itu kalau kita menggunakan kaidah Sarus. Sini ADG kan, tulis lagi nih ADG. Nah, ada baris, ada kolom. Jadi kolom 1 dan kolom 2 ini kita tulis ulang. Jadi sini ADG BEH, ya kan? Nih BEH. Nah, selanjutnya caranya itu, ini kan perhatikan ada tanda panah. Jadi AEI, ya kan? AEI itu ditambah BFG ditambah CDH ditambah ya. Oke.
kakak ulangi. Jadi AEI ditambah BFG ditambah CDH ditambah. Oke? Oke, jadi di sini perhatikan, di sini kan kurang ya, dikurang CEG ya kan, berarti kurang CEG. Ini kan tambah ya, tambah, jadi tambah dikurang ya, pasti kurang dong ya. Jadi kurang CEG ya, ikuti harapannya, dikurang AFH dikurang BDI. Oke? Oke, jadi bentuknya kayak gini, AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurang CEG dikurang AFH dikurang BDI. Oke, nah atau lebih singkatnya kayak gini, D itu kan determinan sama dengan A, B, C, mutlak A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya kan, ini matriks ya, sama dengan AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurang dalam kurung CEG ditambah AFH ditambah BDI. Jadi ini kan kalau misal dikali masuk kan jadi negatif, kali masuk jadi negatif juga ya kan. Ini lebih mudah dihitung gitu, lebih gampang dihitung. Nah, ini kakak cuman review yang di sini. Ini kan bentuknya kayak gini. Jadi kalau misal dx itu ya kan, dx kan tak ada, kalau untuk mencari x berarti dx per d. Tadi kan udah dicari d-nya, rumusnya d. Nah, sekarang kalau dx itu adalah, perhatikan yang ini. Ini kan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kalau x yang ini, kolom yang ini ya kan, kita ganti dengan kolom ini ya. Kolom yang ini kita substitusi masuk ke kolom 1 ya, gampangnya kayak gitu. Jadi yang ini kita substitusi masuk ke kolom 1, jadinya JKL BEH CFI. Ini tetap ya, yang ini karena dia DX, berarti yang ini kita substitusi masuk yang ini JKL. Oke? Nah, kalau DY itu kolom kedua kita substitusi masuk JKL itu ke kolom kedua. Yang kolom 1, kolom ketiga tetap. Kalau DZ berarti, iya pintar, kolom ketiga yang kita disubstitusi, JKL disubstitusi ke kolom ketiga ya. Jadi kolom 1 dan kolom 2-nya tetap. Ngerti? Kakak ulang sekali lagi. Kalau dia DX ya kan, yang kita ganti adalah yang ini, yang pertama, yang bagian X kan, ini X kan semuanya ya, X. Jadi yang kita ganti adalah JKL itu di sini, yang bagian X-nya. Kalau DY, ini kan Y ya, baris kedua. Jadi yang kita ganti yang di sini, baris kedua ini. Kalau dia DZ, yang kita ganti adalah ini kan DZ bagian ketiga ya. Jadi kita ganti di sini kolom ketiga. Oke, dengan JKL. Selain itu tetap. Oke, mungkin kalian masih bingung. Kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan negatif 3, Y ditambah 2Z sama dengan 4, dan X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5. Oke, penyelesaian. Nah, yang bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk matriks ya. Kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, ini kan X-nya berapa? Koefisien dari variabel X. 1. Kalau dari Y 2. Ini kok nggak ada setnya, jadi setnya 0 ya. Setnya 0. Oke, masuk. Di sini kan X-nya 0, berarti tulis 0. So, nggak ada X-nya kan? Berarti Y-nya 1.
1, setnya 2. Nah, jadi ini lagi persamaan yang ketiga, X-nya 1, Y-nya 1, setnya 2. Nah, di sini konstantanya negatif 3, 4, dan 5. Nah, kita tulis ini kan sesuai dengan bentuk umum yang kakak kasih tadi, ya kan? Nah, selanjutnya kita langsung cari D, ya. Kita cari D dengan metode Sarus. Jadi, yang D-nya ini, kalau D berarti 1, kolom 1, kolom 2, ya. Kita tulis ulang. Kolom 1, kolom 2 kita tulis ulang. Kalau D, ya. Kalau D nggak ada yang diganti. Cuman kolom 1, kolom 2 kita tulis ulang. Jadinya, ini kan, jadinya ini 1 kali 1 kali 2. Oke, 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 dikali 2 kali 1 ditambah 0 dikali 0 dikali 1. Oke, dikurang 0 dikali 1 dikali 1. Oke ya, kan di sini kurang dalam kurung ya. Jadi ditambah 1 kali 2 kali 1. 2 dikali 0 dikali 2. Di sini ya. Jadi kita sederhanakan 1 kali 1 kali 2, 2. 2 kali 2 kali 1, 4. 0 kali 0 kali 1, 0. Dikurang 0 kali 1 kali 1, 0. 1 kali 2 kali 1, 2. 0 kali 2 kali 0, 0 kali 2, 0, 0. Jadi di sini 2 tambah 4, 6. Kurang 0 tambah 2 tambah 0, 2. Berarti 6 kurang 2, 4. Mudah kan? Nah, selanjutnya untuk DX. Nah, untuk DX, nah perhatikan untuk DX berarti yang ini kita ubah ya. Kita ganti dengan ini konstantanya. Ya. Jadi kolom 1 kita disubstitusi konstanta ke kolom 1. Jadinya negatif 3, 4. Ini kan tetap ya, tetap. Jadi seperti biasa kita tulis berulang ya. Namanya metode Sarus. Kita tulis ulang kolom 1 ya, dan kolom 2 kita tulis ulang. Nah, bisa deh kita kerja negatif 3 kali 1 kali 2. 2 kali 2 kali 5. 0 kali 4 kali 1. Iya, dikurang 0 kali 1 kali 5. Terus negatif 3 kali 2 kali 1. Kan kakak kurung ya, jadi ditambah 2 kali 4 kali 2. Oke, jadi negatif 3 dikali 1 negatif 3 dikali 2 negatif 6. 2 dikali 2 4 kali 5 20. Terus 0 kali 4 0 kali 1 0. Dikurang 0 kali 1 kali 5 0. Negatif 3 kali 2 negatif 3 kali 2. Berarti negatif 6 kali 1 tetap negatif 6. 2 dikali 4 dikali 2 berarti 16 ya. 2 kali 4 8, 2 kali 8 16. Nah, kita sederhanakan negatif 6 ditambah 20 ditambah 0 berarti 14. 0 ditambah negatif 6 ditambah 16 berarti negatif 10. Jadi 14 dikurang 10, 4. Lanjut. Lanjut, DY ya. Berarti kalau DY ya yang ini kita ganti. Oke. Jadi yang ini kita ganti bentuknya kayak gini seperti biasa. 1 kali 4 kali 2 dikali negatif 3 dikali 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 dikali 5 dikurang 0 dikali 4 kali 1. Jadi
Selanjutnya berapa lagi nih? 1 kali 2 kali 5 ditambah negatif 3 dikali 0 dikali 2. Bentuknya kayak gini. Kenapa kakak di sini bilang tambah? Soalnya kan kalau dikali masuk jadi kurang. Jadi 8 ya, 1 kali 4 kali 2 8, negatif 3 kali 2 negatif 6, 0 tambah 0 kurang 0 ditambah 10 ditambah 0. Berarti 2 dikurang 10 ya. 2 ini 2 dikali 10 kurang kali 10 kurang 10 sama dengan negatif 8. Jadi D-setnya itu sama dengan, berarti kalau set, pintar. Kalau set itu kolom ketiga yang kita ganti. Berarti ini tetap ya yang ini. Jadi seperti biasa, 1 kali 1 kali 5 ditambah 2 kali 4 kali 1 ditambah negatif 3 kali 0 kali 1 dikurang negatif 3 kali 1 kali 1 ya, ditambah 1 kali 4 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali 5. Jadi ini 1 kali 1 1 kali 5 5, 2 kali 4 8 kali 1 8, negatif 3 kali 0 0 kali 1 0 dikurang negatif 3 ya, negatif 3 kali 1 dikali 1 negatif 3, 1 kali 4 4 kali 1 4, 2 dikali 0 0 kali 5 0. Nah, sederhanakan, 5 tambah 8 13, negatif 3 ditambah 4 negatif 1 ya, negatif 3 tambah 4 kan 1, tapi di sini negatif jadi negatif 1, jadi 13 kurang 1 12. Dapat deh D-nya 4, DX-nya 4, terus DY-nya negatif 8, DZ-nya 12. Jadi X itu sama dengan DX per D, 4 per 4, 1. Y itu DY per D, negatif 8 per 4, negatif 2. Z itu DZ per D, 12 bagi 4, 3. Jadi didapatlah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah 1, negatif 2, 3. Gimana? Mudah kan? Seperti biasa, kalau misal ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya langsung sama kakak. Kalau misal ada penjelasan kakak yang salah-salah, ya silahkan berkomentar. Oke? Semoga metode determinan ini bisa kalian pahami dengan baik. Kalau misal ada yang mau ditanyakan atau ada contoh soal yang mau dikerjakan dengan metode determinan, silahkan bertanya dengan kakak. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.